Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan, yang mana kita harus selalu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Anak-anak, saya melanjutkan dari pertemuan pertama apa yang disampaikan oleh Bu Sakdia, dan sebagaimana yang sudah disebutkan dalam peta konsep untuk mata pelajaran PPKN kelas 8. Jadi pada pertemuan yang kedua tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Semua negara di dunia harus memiliki dasar atau fondasi yang berupa cita-cita, ciri, dan tujuan yang akan dicapai. Termasuk anak-anak, cita-cita yang akan kalian raih untuk mencapai masa depan dengan gemilang dan sukses dunia akhirat. Ya. Jadi sama halnya sebuah pembangunan bangsa negara, sama halnya dengan bagaimana orang itu mendirikan rumah, harus dengan dasar fondasi yang kuat. Tanpa itu semua jangan diharapkan bahwa rumah itu akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak akan mudah roboh, tidak akan mudah terombang-ambing. Dan ini Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana kelas 7 ya, bahwa Pancasila sebagai dasar negara, BPUPKI menyusun Pancasila dalam suasana dan semangat para pendiri negara yang menetapkan Pancasila pada sidang BPUPKI. Pancasila sebagai dasar negara tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau juga disebut dengan falsafah negara dan ideologi negara. Sebagai dasar negara berfungsi mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada poinnya yaitu alinea keempat. Ya, alinea keempat. Jadi apa? Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Rumusan dalam alinea keempat secara yuridis konstitusional sah berlaku dan mengikat bagi seluruh lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Rumusan sila-sila Pancasila dimuat dalam Inpres atau Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 1968 tentang tata cara urutan dan rumusan dalam penulisan pembacaan pengucapan sila-sila Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara dalam TAP MPR nomor 18/MPR/98 sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan UUD 45 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia guna memperkuat kedudukan Pancasila. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum adalah Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara dan filosofi bangsa dan negara yang dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup atau disebut way of life atau pegangan hidup atau pedoman hidup atau bisa juga petunjuk hidup. Ya. Jadi sama halnya dengan anak-anak tadi, dengan cita-cita apa yang harus kalian raih. Pada dasarnya, semua memiliki makna yang sama, yang digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap dan perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sekarang secara keduanya bisa kita artikan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Semua sila-sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena pada dasarnya Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dan saling keterkaitan, yang dalam pelaksanaannya sila 1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama, kedua, serta melandasi sila keempat, dan seterusnya. Bisa kalian cari sendiri. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara. Diharapkan adalah kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, untuk anak-anak, bisa kalian kerjakan lembar kerja yang kedua. Jelaskan perbedaan arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang kedua, fungsi dan peran Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang ketiga, manfaat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Saya minta anak-anak dikumpulkan di Google Classroom terakhir hari Selasa 4 Agustus pukul 24.00 WIB. Hanya di lembar kertas saja, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.